Bapak tadi bilang kan konsentrasi itu kita larut di dalam objek tanpa mempedulikan yang lain. Nah, pada saat meditasi saya menggunakan tubuh fisik saya dan juga pikiran saya sebagai objek. Apakah ini cara yang benar menurut Bapak atau ada teknik lain? Diperlukan tubuh sebagai objek. Iya. Kalau kata-kata meditation yang sebenarnya itu asal katanya dian. Dian. Ya, dian itu sama dengan dea dan deata. Dea itu observe, deata itu apa yang you observe gitu. You mengobserve apa yang you observe. Jadi sebenarnya meditation itu kita hanya mengobserve saja. Jadi kalau kita mengobserve dengan melihat satu target, satu objek, itulah konsentrasi. Ya, tidak ada seperti berdoa, saya minta ini, saya minta itu. No, observe saja. Ya, ada observe, ada target. Jadi observe-nya kita sebagai observers yang kita targetkan. Nah, semakin kita observe semakin baik target itu, kita bisa menceritakan lebih detail. Misalnya sekarang saya mengobserve Ibu Maria. Saya melihat, saya tahu Ibu Maria pakai baju merah, ada cincin, rok putih, right. Tapi kalau saya observe lebih detail, berarti saya konsentrasi lebih detail. Saya lihat anting-antingnya warna apa, saya lihat rambutnya warna apa, alisnya bagaimana, bisa lebih detail kita lihat. Semakin saya menjadi observer yang baik kepada target saya, semakin detail saya bisa melihat. Nah, kalau di CIA itu orang-orang CIA yang terlatih atau black ops yang terlatih, mereka waktu masuk satu ruangan, sekilas mereka sudah tahu ada berapa kursi, warnanya apa, warna dindingnya apa, ada berapa orang, behaviornya bagaimana yang mencurigakan. Dalam waktu 2-3 second itu dilatih. Jadi observe itu bukan berarti harus duduk bermeditasi dan berlama-lama. Kalau kita sudah terbiasa, kita bisa mengobserv dengan sangat cepat. Keuntungannya apa kalau kita lakukan konsentrasi sudah terbiasa dengan itu mengobserv? Kita membaca buku juga cepat sekali. Jadi saya memberikan workshop, pernah mari ikut juga speed reading. Jadi kita tidak lagi membaca kalimat per kalimat, tapi kita membacanya sudah per blok. Kita observe, get the idea, gitu. Dan comprehensionnya tidak boleh rendah, comprehensionnya juga harus mengerti 100% gitu. Ya, karena kita mengobserve. Sama juga kita bisa mengobserve apa yang diucapkan oleh orang, baik isinya, sekalipun jumlah hurufnya. Kita demo, coba Ibu Mari sekarang mengucapkan kata-kata sederhana aja dalam bahasa Indonesia. Saya sekarang merasa rileks. Saya sekarang merasa rileks. Kalau kita hitung hurufnya, bisa hitung nggak? Enggak. Ya, itu. Saya bisa menghitung kata, tapi tidak huruf dengan cepat. Ya. Itu sebenarnya gampang sekali. Begitu juga berbicara, sebenarnya sudah bisa menghitung ini ada 24 huruf. Ya, secara simpel. Ya. Nah, sekarang kita demo lebih cepat lagi. Ya, saya akan lebih cepat menjawabnya karena audiens bisa menganggap waktu saya berbicara tadi saya lagi menghitung. Oke. Betul? Iya. Betul? Betul. Tergantung bagaimana kita menulis relax. Apakah relax pakai RELAXCE atau pakai X ya. Jadi tergantung, tapi kalau kita tidak pakai XC barangkali 23 huruf and so on. Yang sederhana aja supaya audiens bisa mengerti. Saya sekarang merasa bahagia dan merasa tubuh saya sedang sehat. Wah, itu panjang sekali, itu tidak sederhana. Itu yang satu kalimat sederhana. Ya, itu 48 huruf. Oh, wow. Ya, tapi audiens kan nggak bisa menghitung kalau begitu. Iya. Ya. Kalimat, bukan kata, kalimat. Kalimat. Saya sedang ingin bertemu ibu saya. 29 huruf. Ya, contoh seperti itu. Mungkin saya salah, tapi saya kira enggak. Ya. Itu latihan sebenarnya dari konsentrasi yang tadi. Bukan dari observe. Dari observe. Yeah. Nah, kalau itu kata-kata itu aja kita bisa, nanti tolong aja dihitung, betul nggak gitu ya, 29 huruf atau tidak gitu. Itu kita terbiasa untuk apa saja. Akhirnya melihat satu permasalahan juga kita observe, cepat kita cari jalan keluarnya. Persoalan hidup kita sehari-hari cepat kita bisa melihat keluarnya. Jadi konsentrasi itu sebenarnya tidak perlu memerlukan waktu yang terlalu lama. Sekarang pernah nggak yuk konsentrasi untuk ingin suatu hal, yuk konsentrasi dan lebih cepat? Iya, jadi
saya pernah berpikir tentang seorang teman yang sudah lama sekali tidak saya ketemui atau tidak berhubungan dengan saya, mungkin sudah 2 tahun, dan pada saat itu saya sedang selesai mandi gitu, jadi sama sekali sedang tidak berpikir apa-apa, tetapi tanpa ada alasan orang itu seperti ada di bayangan saya. Kemudian pada detik yang sama sebenarnya ada SMS masuk dari dia. Jadi itu yang saya pikir mungkin karena... Itu kebetulan nggak? Menurut saya sih tidak kebetulan. Itu yang disebut synchronicity. Jadi waktu kita berpikir, ya. Nah sebenarnya telepathy itu sebenarnya dari power of intention mulainya. Nah bagaimana sekarang kita mau menyembuhkan diri kita yang sakit? Kita ajak pemirsa ya, tekniknya seperti apa? Oke, Ibu Mari ada bagian yang sakit nggak tubuhnya? Iya, ada. Oke, nggak usah kasih tahu saya ya, tapi tahu bagian mana. Mengingat rasa sakit itu sulit to remember, tapi bagian yang sakit tahu di mana. Iya. Right. Nah, sekarang kita tarik nafas saja, lepaskan nafas. Sekarang pikirkan ya, pikirkan ada energi. Apapun konsep energinya, dengan intention kita kirimkan ke bagian yang dia merasa tidak nyaman. Apakah itu fisik atau emosi? Energi ini you mau pakai untuk apa? Membuat tambah sakit atau menghealing? Healing. Intention itu jadi penting, ya, positif atau negatif, ya. Apakah sesederhana itu? Memang sesederhana itu. Nah, oke, kalau misalnya itu terlalu sederhana. Oke, sekarang kita bicara lebih ilmiah. Semua yang ada adalah energi yang bervibrasi. Kenapa muka Anda berbeda dengan muka saya? Karena vibrasi molekul dan atom yang ada dalam diri Anda dan saya berbeda. Makanya muka kita semua berbeda karena vibrasinya berbeda. Makin besar satu tempat, makin solid satu tempat, makin kecil vibrasinya. Ya, makin kecil sesuatu dia makin besar vibrasinya. Jadi mind kita vibrasinya menjadi besar sekali. Besar sekali vibrasinya. Perasaan demikian juga. Ya, sekarang misalnya kalau saya berada dalam mengingat sesuatu yang sedih atau berada dalam sedih, saya punya ritme, punya irama. Vibrasi itu punya irama. Iramanya misalnya kalau saya ya lagi sedih, iramanya begini. Lambat. Kalau saya lagi capek, irama saya seperti ini, lambat. Kalau sekarang saya membayangkan saya lagi berlari di stadion, happy, ketawa dengan teman-teman, ya, atau bermain badminton, coba saya rasakan vibrasi saya seperti ini. Right. Nah, kalau saudara-saudara mempunyai perasaan emosi, sedih, benci, marah, coba kalibrasi dulu, vibrasi saudara gimana? Tiap orang berbeda vibrasinya. Coba dia bisa gerakan, dia bisa tap juga. Coba sekarang pikirkan sesuatu yang marah, sedih, kecewa, ya. Iramanya seperti apa? Oke? Sekarang katakan you mengingat sesuatu yang buat happy, you jalan di jalan raya, atau jalan di mall, ada matahari, ketemu teman, you smile, senyum, iramanya seperti apa? Lebih cepat. Lebih cepat, oke. Sekarang ingat kembali perasaan sedih tadi, atau perasaan marah, tapi you ketuk bagian apa saja dari tubuh you ketuk dengan irama yang cepat, yang gembira tadi. Ini saya ingat nggak yang kenapa? Susah. Karena vibration ini, ya, vibrationnya lebih tinggi. Nah, sama juga kalau sekarang pundak kita sakit, kita rasakan pundak kita sakit, vibrationnya seperti apa? Di sini mulai kita melatih rasa, dan kita menggunakan rasa dengan irama, is rhythm. Berat dan lambat ya. Tiap orang berbeda. Kalau saya demikian, tiap orang mungkin ada yang cepat, ya. Kalau sakitnya intensitasnya tinggi, barangkali dia cepat. Nah sekarang you bayangkan, you bisa bermain badminton, you bisa bermain tenis, dan seperti apa? You bayangkan you sehat.
You bisa salto, you bisa you tepuk aja tangan bagian itu. Jangan dipikirkan sakitnya, tepuk bagian itu.